Dan untuk hasil videonya sendiri kayak gini guys. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Triadi di sini. Nah, di video kali ini saya bakal membahas semua fitur kamera dari si Redmi 9 ini guys. Jadi di dalam kameranya ini, nah nih, ada beberapa fitur atau mode ya dari foto ataupun videonya sendiri. Nah, nanti kita bakal bahas satu persatu secara detail. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua ya yang sedang mencari referensi tentang kamera si Redmi 9 ini, apakah bagus atau enggaknya ya. Nah, nanti saya bakal langsung aja menampilkan hasilnya setelah saya misal bahas dari fotonya. Foto itu ada beberapa mode atau fitur, nanti langsung saya tampilin beberapa hasilnya itu guys. Oke, kita mungkin langsung aja ke pembahasan dari yang pertama. Kita deketin dulu ya guys. Oke, kita langsung aja untuk bahas dari fotonya. Nah, di mode fotonya ini ada di sini, ada di sebelah bawah ya. Ada 3 titik. Nah, di sini ada photo wide, kemudian ultra wide, dan juga ada pembesaran zoom 2 kali. Nah, ultra wide-nya 0,6, kemudian ini wide-nya. Dan untuk hasil dari ketiga mode ini kayak gini guys. Oke, kita lanjut ke fitur yang ada di sebelah atasnya nih. Di sini ada flash, bisa kita hidupkan secara otomatis atau dimatiin. Kalau saya sih lebih suka dimatiin ya guys. Kemudian ada fitur HDR. Nah, HDR juga bisa otomatis atau ada hidup terus atau langsung dimatiin aja. Kalau saya lebih baik mati. Kemudian ada fitur AI kamera dan juga ada fitur mempercantik atau ada beberapa fitur filter yang ada di si Redmi 9 ini guys. Banyak banget sih, ada mulai dari vivid, film, LED, matahari, pokoknya banyak ini fiturnya si Redmi 9 ini. Kalau saya normal aja dulu. Nah, kemudian di sini ada garis 3 nih guys nih di atas ini. Kalau kita pencet, nah di sini ada keluar beberapa tulisan atau mode ya. Di sini ada bingkai kamera mulai dari 3:4. Kalau saya lebih sukanya banding 3:4 ya. Kemudian ada 9:16, jadi kayak gini. Kemudian ada full kayak gini. Sama kayak 9:16 sih menurut saya. Ada 1:1 dan 3:4. Saya lebih suka banding 3:4 ya. Kemudian ada fitur timer nih guys. Nih, timer bisa kita set mulai dari 3 detik sampai 5 detik ya. Jadi nggak nyampe 10 detik nih guys. Dari 3 detik dan juga 5 detik. Kemudian ada mode tail shape. Jadi ini tail shape ini untuk memudarkan area di sekitar foto kita. Ini tail shape yang lingkaran, jadi fokus ke satu foto yang ada di tengah lingkaran. Kemudian ada yang paralel itu ngeblurkan di bagian atas dan juga bawah. Kemudian juga ada garis bantu. Nah, garis bantu ini fungsinya untuk membantu kita kalau kita itu moto misal gelas atau misal ya semuanya biar tersusun rapi, bisa kita gunakan garis tampil bantu ini guys. Kemudian ada mode pelurus. Nah, pelurus ini ada di sini nih guys nih, kelihatan nggak? Nah, jadi ini tuh buat bisa ngebantu kita kalau misal kita itu foto dalam keadaan miring atau misal kayak kita di jalan.
Ini kan ngebantu banget nih garis biru ini nih. Jadi ini fungsinya untuk itu guys. Jadi untuk memperlurus hasil foto yang akan kita hasilkan. Kemudian ada fitur makro. Nah, di sini makro ini, dulu. Nah, makro ini ya buat kita atur tingkat kebokehan yang foto yang akan kita hasilkan guys. Jadi kita nanti coba aja hasilnya kayak gimana ya. Nah, kalau Google Lens itu kita bakal langsung dialihkan ke lensa Google ya guys. Jadi bukan dari lensa si kamera Redmi 9. Ya emang menggunakan si kamera Redmi 9 ya, tapi aplikasinya pindah ke Google. Misal kayak gini nih guys nih. Kita foto si smartphone ini. Jadi langsung kebacakan tuh ya. Kalau misal kita tekan search kayak gini, nah hasilnya bakal muncul di sini. Ini lebih canggih sih kalau misal menurut saya. Terus kita coba lagi nih foto dari si recorder ini guys, Sony recorder ini set. Nah, Sony HD WX560. Jadi kayak gini ya, langsung keluar foto yang dihasilkan dari si benda ini tuh langsung keluar di si HP-nya. Itu fungsinya dari Google Lens. Oke, dan ini dia fitur-fitur yang ada di bagian atas si Redmi 9 guys. Oke, kita lanjut ke mode sebelahnya, yaitu mode portrait. Nah, mode portrait ini biasa disebut dengan mode ya buat efek bokeh gitu ya. Jadi untuk fitur blur yang ada di belakang objek yang kita ambil guys. Dan di sini ada satu fitur di sini untuk ambil foto di mode landscape untuk efek terbaik. Jadi ini baik untuk di wallpaper nih kalau nggak salah nih. Jadi lebih memanjang ke atas hasilnya. Yaitu tergantung ke selera kalian masing-masing ya. Ya takutnya saya salah, langsung koreksi aja di bawah ya guys fitur ini. Nah, bingkai film dari mode portrait. Dan hasil dari mode portraitnya sendiri seperti ini guys. Lanjut ke mode Pro dari si Redmi 9. Nah, oke-nya banget si Redmi 9 ya, meskipun harganya murah, tapi di sini udah ada mode Pro-nya ya guys nih. Dari mulai white balance, kemudian fokus, kemudian shutter speed, ISO, kemudian f2 apa ya? Exposure value kalau misalnya nih. Kemudian ada lens itu ya lensa yang akan kita gunakan. Nah, mulai dari white balance guys nih. Dari white balance atau WB di sini nih ada auto, kemudian ini ada gambar lampu lagi matahari kayak gini ya. Pokoknya ini ada beberapa pilihan dari si white balance itu sendirinya. Nah, white balance itu sendiri fungsinya untuk mendapatkan foto seakurat mungkin guys dari hasil warnanya. Karena ya kenapa harus menggunakan fitur white balance ini? Ya karena kan kita kalau memoto keadaan kita itu suka berubah-ubah ya. Kadang terang banget, atau mendung, ataupun ya kurang cahaya. Jadi kita memanfaatkan fitur white balance guys. Kemudian ini ada fitur fokus, atau ya ini disebut makro atau fitur blur ya. Jadi kita bisa mengatur tingkat blur dari objek yang kita ambil. Kemudian ada shutter speed. Nah, shutter speednya ini mencapai 1/30 second nih. Shutter speednya nyampe ke 30 second. Kita ke auto aja. Nah, kemudian ke mode ISO nih. ISO itu untuk mengatur kesensitivitasan si lensa kita itu terhadap cahaya guys. Jadi ISO nya ini mencapai 3200. Kemudian exposure value ini juga saya kurang paham nih, exposure value itu kayak gimana. Saya jarang menggunakan mode Pro sih.
Kemudian ada lensnya. Lens itu ada makro, kemudian untuk ultra wide dan juga wide. Oke, itu fitur dari foto yang ada di si Redmi 9. Sekarang kita beralih ke fitur videonya nih guys. Nah, fitur videonya sama juga. Di video itu ada mode wide, kemudian ultra wide, dan juga ada zoom 2 kali nih guys. Nah, di sini kita bisa setting kualitas video kita. Di sini cuman ada 2 mode aja ya. Ada 1080p 30 frame per second dan juga ada 720p dengan 30 per second. Jadi nggak ada mode 1080 60 per second atau 720 60 per second ya, nggak ada ya. Ini cuman 720 sama 1080 dan keduanya 30 frame per second aja. Oke. Dan ini juga ada makronya. Di fitur video tuh ada makronya juga nih, kayak gini. Ada garis bantu, kemudian pelurus ya, sama aja kayak fitur dari fotonya ya. Dan untuk hasil videonya sendiri kayak gini guys. Oke guys, jadi inilah hasil rekaman video dari Redmi 9. Ini hasil kamera belakangnya ya. Dan ini dengan cukup cahaya banget di siang hari ini. Nah, ini di RSAB harapan kita dan di jantung harapan kita. Kalian sering komen di bawah kalau ini rumah sakit di mana katanya. Ya, ini tempat kerja saya ya, di rumah sakit harapan kita. Jadi gimana kualitas dari hasil videonya? Apakah bagus atau enggak? Kita coba sekali lagi ya untuk goncangannya, karena dulu di video awal pas review semingguan tuh goyang banget. Sekarang masih goyang banget atau enggak ini guys? Kayaknya sih masih berasa goyangannya ya. Tapi tulis komentar aja di bawah gimana hasilnya dari si video Redmi 9 ini. Apakah masih berasa goyangannya atau enggak? Oke. Nah, sedangkan ini adalah menggunakan kamera depan dari si Redmi 9. Nah, jadi gimana hasilnya kamera depan? Menurut saya ini cakep juga hasil videonya ya. Jernih juga nih, tapi nggak tahu nanti hasil akhirnya kayak gimana. Tapi ya menurut saya ini jernih kayak gini guys nih. Kita lihat backlightnya. Ya, ini direkam jam 9 pagi ya, habis saya pulang dinas. Ini di rumah sakit harapan kita di Selipi, Jakarta Barat. Oke, kita coba langsung lari aja. Nah, gimana hasilnya? Tulis komentar kalian di bawah ya, bagaimana hasil kamera depan dari si Redmi 9 ini guys. Oke. Nah, ini adalah menggunakan kamera belakang dari si Redmi 9 ketika malam hari ini guys nih. Jadi cahayanya agak kurang ya. Ini keadaan langitnya, dan ini kita sambil jalan ya. Oh ya, sering juga yang bertanya di komentar ini di rumah sakit mana. Nah, saya kerja di rumah sakit harapan kita ya guys, yang ada di Selipi, Jakarta Barat. Jadi ini adalah di lingkungan kerja rumah sakit harapan kita, Jakarta Barat. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kondisi lumayan banyak cahaya kayak gini nih ya hasilnya. Oke, tulis komentar di bawah aja gimana hasil kamera atau video dari si Redmi 9 ketika malam hari. Oke guys, dan sedangkan ini adalah menggunakan kamera depan dari si Redmi 9. Hasil videonya kayak gini ya. Ini sayang sekali minus dari si Redmi 9 ini nggak ada mode malamnya, baik itu foto ataupun videonya tuh jadi berasa kurang ya. Ya mungkin nanti ketika upgradean selanjutnya bakal ada mode malam, dan juga nggak ada watermarknya ya. Jadi nggak ada kayak tulisan shoot by Redmi 9 kayak gitu, nggak ada. Mudah-mudahan di updatean selanjutnya ada nanti ya. Oke.
Oke, lanjut ke menu dari video singkat. Oke banget kan, di si Redmi 9 ini ada video singkat dan juga ada gerak lambat nih. Video singkat nih kayak gini guys. Di sini ada juga pengaturan wide, kemudian zoom 2 kali dan juga ada ultra wide-nya. Oke banget nih. Kemudian ini ada pengaturan di sini nih. Pengaturan di sebelah kiri. Ini ada mode-mode yang kita ambil. Cakep ya. Mantap banget guys nih. Tuh. Ini dari fitur-fitur yang ada di Redmi 9. Mantap ih. Cakep sumpah guys nih. Ini dari fitur video singkat dan hasilnya dari video singkat ini kayak gini. Dan terakhir kita bahas ke gerakan lambat nih guys, atau slow motion. Jadi slow motion di sini nggak ada setelannya sih ya. Slow motion nggak ada beberapa FPS yang dihasilkannya ya. Mungkin ini seadanya aja dari si Redmi 9. Ya wajar lah, harganya aja kan murah banget guys. Jangan berharap terlalu lebih ya. Oke, dan hasil dari gerak lambat atau slow motion dari Redmi 9 ini sendiri kayak gini guys. Nah oke guys, jadi mungkin itu aja video saya kali ini tentang pembahasan full kamera review dari si Redmi 9 ini guys. Jadi fitur-fitur yang ada dari foto ataupun video dari si Redmi 9 guys. Dan semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang mencari referensi atau pengen tahu bagaimana sih hasil dari si Redmi 9 ini sendiri. Apakah hasilnya bagus atau enggak. Dan hasilnya kayak tadi guys. Menurut saya dengan harga segini dan fitur yang cukup lumayan lengkap, menurut saya ini oke banget dan rekomendasi banget untuk dibeli di tahun 2020 ini dengan harga di bawah 2 juta aja guys. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian semua dan jangan lupa klik like jika kalian suka video ini dan dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Triadi di sini mau pamit. Goodbye.